Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Fahrunisa selaku dosen mata kuliah English for Specific Purpose. Dalam kesempatan video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah kami buat, yaitu tentang Need Analysis ESP Syllabus Design for Electrical Engineering Students. Saya di sini sebagai presenter pertama. Nama saya Rosa Safarizkia, dan juga ada kedua teman saya, yaitu Nindi Auliah Muti sebagai presenter kedua, dan juga Daka Ramadan sebagai presenter ketiga. Let's get it. Untuk introduction kita mulai dari ESP. Nah, kursusan ESP ini kan sudah jelas bahwa mereka memfokuskan pada kebutuhan siswa ketika mereka untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, karena program ESP ini telah dikembangkan ke tingkat lapangan kerja dan universitas, dimaksudkan untuk apa? Untuk memenuhi tujuan mereka, contohnya untuk dunia kerja, untuk menulis laporan mereka dan lain-lain. Nah, maka dari itu dibutuhkan namanya silabus untuk menjadi pedoman saat pembelajaran di kelas nantinya. Nah, apa sih silabus itu sebenarnya? Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013, silabus itu adalah rencana pembelajaran pada suatu tema atau materi tertentu yang mencakup kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, tetapi dalam silabus ESP ini sendiri memiliki 4 komponen utama, yaitu ada objektif, ada metode, ada material pembelajaran, dan ada evaluation. Nah, itu yang saya kutip dari salah satu jurnal yang saya baca. Nah, silabus ESP ini memiliki banyak jenis variannya, yaitu ada skill-based syllabus, ada competency-based syllabus, ada task-based syllabus, ada notional syllabus, ada structural syllabus, dan juga ada content-based syllabus dan lain-lain. Semuanya itu ada 8 jenis varian silabus. Nah, dalam mendesain silabus itu kan harus ada namanya pemeriksaan kebutuhan siswa dan tujuannya, kayak melalui dari interview ataupun kuesioner yang diberikan. Tapi terkadang di lapangan itu kan berbeda dengan apa yang sudah kita rancang, silabus yang kita rancang atau desain gitu. Nah, dari penelitian sebelumnya itu, dari penelitian Dhaniar, ada penelitian dari Wahyudi dan juga Nikadek. Dalam penelitian mereka ditemukan masih kurangnya memadai karena ketidaksesuaian silabus yang mereka buat dengan kebutuhan siswanya, seperti itu. Nah, seperti contohnya itu ada materi pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, dalam materi pembelajaran ini misalnya nursing itu mereka diberikan materi yang masih English general gitu, bukan yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Dan juga untuk kegiatan pembelajaran itu kayak mereka seharusnya membutuhkan namanya presentasi, tapi presentasi saat di kelas atau pembelajaran. Nah, tapi tidak dilakukan presentasi tersebut. Nah, seperti itu. Dan juga namanya ada alokasi waktu. Nah, dari pemaparan sebelumnya itu, maka kami para peneliti tertarik untuk meneliti kebutuhan siswa untuk mendesain silabus apa yang cocok pada mahasiswa jurusan Teknik Elektro semester 6 di Politik Negeri Cilacap. Need analysis sangat diperlukan dalam pembelajaran ESP karena siswa memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Need analysis dilakukan untuk menjawab ketepatan dan kesesuaian program dengan peserta didik yang menggunakan kurikulum dan situasi dengan bahasa Inggris. Disinilah permasalahan akan diungkap, hambatan keberhasilan belajar bagi peserta didik, karakteristik peserta didik, situasi apa dan bagaimana bahasa diucapkan. Ken B pada tahun 2006 berpendapat bahwa analisis kebutuhan merupakan bagian penting dari desain kurikulum yang mencakup
pengumpulan dan perancangan ulang mata kuliah. Sebelum mengembangkan silabus, seorang desainer harus terlebih dahulu menganalisis kebutuhan siswa dan kemudian merumuskan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Terkait dengan analisis kebutuhan siswa, kami menyimpulkan bahwa silabus yang cocok untuk penelitian kami adalah content-based syllabus. Menurut Riley, silabus pengajaran bahasa melibatkan integrasi materi pelajaran atau what to talk about dan materi linguistik atau how to talk about it. Untuk menggabungkan pembelajaran konten bahasa, content-based syllabus adalah silabus yang paling tepat. Dalam content-based syllabus, guru diminta untuk fokus pada informasi bahasa atau konten bahasa. Fokus pada jenis silabus ini adalah pada jenis instruksi di mana tujuan utamanya adalah guru mengajarkan beberapa konten atau informasi menggunakan bahasa yang ingin dipelajari oleh siswa. Dalam silabus ini, pembelajaran bahasa terjadi secara kebetulan melalui pembelajaran isi, dan pembelajaran yang utamanya adalah materi pembelajaran tersebut. Siswa diarahkan untuk berpikir dan belajar melalui penggunaan bahasa sasaran. Pendekatan ini secara alami cocok untuk pengajaran terpadu 4 keterampilan bahasa. So, in the methodology, there are 72 participants, 6 master students, and 11 lecturer of electronica engineer, and 6 stakeholders as the research object. The method research of the study basically was using the descriptive case study, which is basically describing the problems and the students' needs. So basically, in this research, the researchers conduct 2 things actually. The first thing is that the researchers should find the target needs, and the second one is the researchers should find the learning needs. So in target needs, they're going to find lack and necessities and wants, and meanwhile in the learning needs, they should find how the process will be, in reaching the target of after learning the ESP in this major. And basically the data source were primary and secondary. So the primary data was taken from the result of questionnaire in the form of script and interview. Meanwhile, the secondary data was in the form of document, journal, book reference that is related with this research. The next one is about finding and discussion. Jadi selanjutnya saya akan bahas lebih mengenai dasar dari need analysis yang saya analisis bersama teman-teman dari jurnal Need Analysis of English Learning for Designing English Curriculum and Worksheet, a case study for 6th semester of electronical engineering students in the academic year of 2015-2016 at State Polytechnic of Cilacap. So they're going to be the part of target needs. There will be necessities, likes and wants, and also I forgot about the another one, but I will tell you about it. So pertama itu ada necessities. Jadi necessities itu ada sebuah kebutuhan, skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa elektronika ini di masa yang akan mendatang. Jadi peneliti mengadakan survei berdasarkan 4 skill ini, pertama dari reading, speaking, writing, and listening. As the result, students electronica engineer would prefer to choose speaking skill as the priority among other skill. And dari speaking skill itu dipilih juga, dilakukan survei juga antara presentasi di mana siswa itu memilih 54,% presentasi dibanding dengan interview. Jadi siswa itu lebih memilih untuk melakukan speaking skill itu untuk presentasi in the future compared to interview, keperluan interview. Terus juga siswa itu kesulitan dalam mengerti dalam hal grammar. So they basically should learn about grammar, especially in speaking. They need to find how to deliver properly in speaking. So they need to learn grammar basically. Mereka lebih pede untuk ngomong bahasa Inggris ketika mereka punya kemampuan grammar yang let's say bisa dibilang bagus gitu. Jadi mereka lebih pede seperti itu. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa setelah semua yang survei yang dilakukan, jadi bisa dibilang speaking ini memegang peranan 41,6%
dengan praktek langsung di dalam hal belajar dan mengajar gitu loh. Karena gini, keperluan siswa ini di masa yang akan mendatang ini, mereka ini perlu mengkomunikasikan bahasa Inggris mereka untuk bisa so they can promote their good products, their service to the client gitu loh. Dan juga para stakeholder ini, mereka berharap saat di pekerjaan nanti mereka bisa memahami konteks iptek ini gitu dalam bahasa Inggris ini. Mereka tuh pada dasarnya perlu skill presentasi pada intinya. Jadi bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan bahasa Inggris mereka dengan grammar yang lancar. Jadi mereka pede ketika mereka punya skill grammar, mereka bisa mempromosikan barang mereka dengan baik dan benar gitu ke para klien-klien mereka. Dan itu harus di kelasnya harus ada praktek langsung, mereka lebih senang praktek langsung. Karena emang dasarnya skill presentasi ini harus dilatih secara langsung gitu di tempat gitu, karena membutuhkan praktek-praktek gitu yang signifikan gitu ketika belajar. Jadi bisa disimpulin bahwasanya target needs mereka itu pertama necessities, mereka perlu kemampuan speaking itu yang pertama. Terus lacks-nya itu mereka kesulitan di bagian grammar pertama, grammar yang paling krusial. Kalau mereka bisa grammar, mereka bisa speaking, mereka pedenya begitu. Terus di wants-nya, terutama di aspek future needs-nya, mereka perlu bahasa Inggris dalam hal speaking ini untuk bisa mengkomunikasi bahasa Inggris, terutama untuk mempromosikan barang mereka ke konsumen dan klien gitu. Terus untuk dari stakeholder sendiri, mereka belajar bahasa Inggris itu perlu supaya mereka bisa memahami konten-konten yang relatable dengan occupation mereka gitu dalam hal engineering content dan ilmu-ilmu pengetahuan teknologi lainnya. Learning needs-nya, nah ini learning needs-nya di bawah mereka itu memerlukan sistem belajar presentasi secara langsung, directly practice at the spot. So that's it. Selanjutnya saya akan menjelaskan ESP syllabus dari yang kami buat. Jadi ESP syllabus ini dibuat berdasarkan dari hasil riset terkait target needs dan learning needs. Dan telah ditemukan bahwasannya yang paling dibutuhkan adalah speaking skill gitu. Dan ketika mereka ingin belajar speaking, mereka harus belajar grammar supaya mereka bisa lebih percaya diri dalam belajar gitu. Dan tentunya dalam belajar speaking, mereka tidak hanya belajar grammar, tapi mereka juga perlu belajar vocabulary untuk menambah kosakata, itu yang terutama. Dan itu merupakan suatu one of the most important basis thing ya in learning speaking gitu. Terus selanjutnya saya akan mendeskripsikan terkait course goals-nya. Course goals-nya apa sih yang bakal mereka raih gitu setelah mereka belajar. Jadi mereka akan mendapatkan mereka bisa meningkatkan kemampuan speaking dalam public speaking gitu ya, terutama dalam ranah presentasi gitu. When it comes to presentation situation, they could use speaking skill in promoting their good stuff and good service. Mereka juga bakal belajar grammar, gimana cara menyesuaikan situasi dan tempat itu untuk belajar untuk misalnya suatu situasi ini, karena rata-rata kan belajar presentasi itu kan hal-hal yang umum gitu ya, jadi kebanyakan bakal present tense ya, seperti itu. Lalu mereka juga bakal belajar tentang body language-nya gimana gitu loh, cara menyampaikannya supaya lebih ke support gitu loh argumen mereka dalam menyampaikan narasi tentang apa yang pengen mereka sampaikan dalam presentasi gitu. Terus sama useful phrases itu loh. Useful phrases itu istilah-istilah yang berguna dalam presentasi yang bisa dipakai ketika mereka ingin membicarakan suatu hal. Terus selanjutnya adalah bab tentang materials. Jadi di in this case the students will basically held the presentation ya, dimana presentasi itu ya nanti akan belajar cara pertama sebelum presentasi itu buat mind mapping dulu. Dia akan berkaitan dengan PowerPoint-nya juga, bagaimana cara merancang PowerPoint yang baik berdasarkan dari mind mapping yang telah dia buat gitu, peta-peta ide-ide yang telah dia buat. Terus bakal belajar juga yaitu useful phrases gitu, gimana cara memakai
memakai perasa-perasa ini di momen-momen tertentu dalam presentasi supaya lebih mendukung kata-katanya, lebih stressing on the point they want to deliver. And then also not only that gitu loh, mereka juga bakal belajar words, vocabulary, glossary and stuff gitu loh. Dan mereka juga akan menonton sebuah video yang berisi tentang expert public speaker, misal Steve Jobs, almarhum Steve Jobs, Mark Zuckerberg dan lain-lain gitu, yang bisa memotivasi mereka. Jadi mereka bisa mengambil sebuah, mereka bisa melihat nih mereka kurang di mana, itu mereka bakal belajar seperti itu. Nah, learning activity-nya by the way itu seperti yang saya sebut tadi. Pertama ada mind mapping, di mana mereka bakal belajar cara membuat ide-ide pokok gitu dari hasil brainstorming mereka. Mereka menulis di kertas, write down and arrange them properly gitu. Setelah itu dibuat outline, hierarchy before actually show up. Terus itu baru useful phrases tadi, pakai meaningful sentence itu. Terus yang terakhir body language gitu. Itu mereka bakal belajar body language, gimana cara memakai gimmick yang benar ketika presentasi, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan presentasi gitu. Misal tidak boleh mengangkat tangan terlalu tinggi ketika menunjuk tangan dan lain-lain gitu, seperti itu. Oke, yang dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya itu adalah need analysis ini kan bertujuan untuk mengumpulkan data setelah kita meneliti secara mendalam tentang kebutuhan siswa agar sesuai dengan kebutuhan masa depan mereka, sehingga para pendidik ini dapat merancang silabus setelahnya. Namun demikian, need analysis ini seharusnya tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi kita juga perlu namanya triangulasi dari perspektif stakeholder, seperti intuisi, departemen, instruktur. Nah, sejujurnya berdasarkan data yang kami kumpulkan, bahwa kebutuhan siswa itu memenuhi keinginan dan kebutuhan intuisi tempat mereka ingin bekerja untuk teknik elektro itu sendiri. Nah, silabus yang kali ini dipakai, silabus ISP yang dipakai kali ini itu adalah content based syllabus setelah kita meneliti tentang kebutuhan mereka. Nah, kenapa speaking? Karena speaking ini sangat dibutuhkan untuk karir mereka dan juga masa depan mereka. Oke, silabus yang digunakan itu kan content based syllabus, yaitu yang berfokus pada keterampilan siswa, tidak hanya berbicara secara umum tetapi juga belajar tentang konteks materinya. Oke, seperti itu. Oke, itulah hasil dari presentasi kami tentang artikel yang sudah kami buat, yaitu Need Analysis ESP Syllabus Design for Electrical Engineering Students. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.